ini kita akan bahas tentang beruntusan nih. Ini adalah keluhan yang paling sering banget dikeluhkan pasien. Jadi pasien via online ataupun datang langsung. Banyak banget yang ngeluhin beruntusan. Hampir saya bilang 90% itu pasti keluhannya itu beruntusan semuanya ya. Dan banyak banget juga yang bilang nih setelah konsultasi dengan Dr. Richard, dengan di klinik saya nih ya. Jadi beruntusannya jadi hilang, yang tadinya frustasi kemana-mana dan akhirnya jadi sembuh beruntusannya. So hari ini saya akan bocorin rahasia dengan kalian. Gimana sih cara menghilangkan beruntusan dengan cepat dan mudah. Mudah banget. Yuk kita lihat. Nah, sebelum kita mulai, kita akan bahas dulu nih, apa itu beruntusan. Jadi beruntusan itu bagi pasien, itu segala sesuatu yang menonjol di atas kulit yang nggak wajar, itu namanya beruntusan. Di kedokteran sendiri, beruntusan tuh nggak ada. It's never exist ya. Waktu saya kuliah, saya nggak pernah tuh dengar apa yang namanya beruntusan ya. Setelah saya jadi dokter estetik, ini banyak banget memang pasiennya. Memang bukan hanya keluhan sih. Memang pada waktu diperiksa, banyak banget pasien yang benar-benar beruntusan sih menurut saya. So, apa itu definisi beruntusan? Beruntusan itu sebenarnya papul. Kalau di kedokteran mungkin papul. Papul itu bukan penyakit ya. Papul itu adalah benjolan kecil-kecil dan itu adalah gejala ya. Ukurannya bisa sama, jumlahnya bisa banyak, bisa sedikit, tergantung dari penyebab papul tersebut ya. Biasanya terjadi karena ada sesuatu nih. Jadi ada sesuatu yang salah. Jadi sebenarnya beruntusan ini menurut saya itu adalah reaksi pertahanan tubuh kita, pertahanan kulit kita pengen kasih tahu nih, ada yang salah nih. Ada yang salah nih yang kamu kasih ke kulit kamu, atau keadaannya ada yang salah nih. Dan itu yang harus kita obatin sebenarnya. Penyebab dasarnya. Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti demam. Ya. Demam itu ada banyak macam. Bisa DBD bisa demam. Tipes bisa demam. TBC juga bisa demam. COVID juga bisa demam. Batuk pilek biasa pun juga bisa demam. Kalau obat demamnya ya paracetamol. Ya, tapi kalau kalian nggak mengobati kausanya, penyebabnya, maka demamnya nggak akan turun-turun. Ya. That's why makanya sama seperti beruntusan. Ngobatin beruntusan banyak banget tuh kan yang buat kan. Ini adalah obat untuk beruntusan. Ini adalah bahan alami cepat untuk ngilangin beruntusan. Tapi kalau penyebabnya tidak disembuhkan, maka beruntusan tuh nggak akan hilang-hilang. Ya karena beruntusan itu adalah reaksi pertahanan kulit kita pengen kasih tahu there's something wrong. Ada yang salah nih. Ya, jadi tubuh kita tuh otomatis banget dibuat oleh Tuhan dan cerdas banget. Jadi pengen kasih tahu ada yang sesuatu yang salah. So dari penjelasan tadi, ya, penyebab beruntusan, yang nyebabin beruntusan, ini penting banget diketahui. Saya akan coba urutkan penyebab beruntusan yang paling sering. Nanti kalian lihat aja sesuai nggak dengan gejala kalian. Kalian ini penyebab beruntusan kalian ini lebih kemana sih? Nah, itu yang harus dihadapin. Karena setiap beruntusan tuh berbeda-beda. Jadi nggak ada tuh cuma satu solusi untuk nyembuhin beruntusan. Jadi ada banyak banget solusinya tergantung dengan apa penyebabnya. Yang pertama, yang paling sering terjadi adalah penggunaan krim abal-abal. Jadi, kalau menurut saya ini menguasai lebih dari 50% ya. Jadi pakai krim yang abal-abal. Apa itu yang krim yang abal-abal? Penggunaan merkuri. Penyalahgunaan hidroquinon, penyalahgunaan steroid, dan penyalahgunaan asam retinoat. Ini paling sering. Ya paling sering. Saya bisa ngomong sih dari 10 pasien itu 7-nya pasti seperti itu. Kenapa sih dok 4 zat ini bisa nyebabin beruntusan? Karena 4 zat ini akan merusak skin barrier kalian. Apalagi 3 hidroquinon, asam retinoat, steroid. Kalau salah penggunaannya, salah cara pakainya, justru itu akan merusak skin barrier. Yang akan menyebabkan ya kayak pertahanan tubuh kita yang paling luar itu rusak dan akhirnya kamu udah demam. Nah kalau di kulit, pertahanan kulitnya rusak, maka akan menyebabkan beruntusan. So bagaimana dok cara ngobatin beruntusan karena sudah pernah pakai krim abal-abal? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah stop dulu pakai krim abal-abal. Dok, tapi kalau di stop, tambah banyak dok. Iya, tetap harus dihadapin. Jadi kita nggak bisa menghindarin itu ya. Pilihannya cuma ada 2 nih. 1, stop sekarang, kita obatin. Biasanya lebih mending. Atau yang kedua, kalian silakan pakai terus-menerus dan begitu kalian stop akan lebih berat dan lebih sulit lagi ngobatinnya. Jadi lebih bagus di stop awal, walaupun ada gejala nggak apa-apa kita akan obatin. Nah, nanti gimana cara ngobatinnya ada di akhir segmen untuk pengobatan secara keseluruhan. Oke? Tapi ini sering banget, so kalian harus pastikan kalian tidak menggunakan krim yang abal-abal sebelum kalian melihat penyebab yang lainnya. Yang kedua ini adalah higien dan perawatan rambut. Jadi banyak banget juga yang higiennya itu tidak baik. Nggak pernah mencuci wajah, pegang-pegang wajah,
pergi kerja, terutama tempat yang berdebu, terus pulangnya itu nggak cuci wajah, tidak melakukan double cleansing, perawatan rambutnya juga jelek, perawatan di sarung bantalnya juga jelek kayak gitu ya. Jadi rambutnya jarang banget dikeramas, jarang banget dibersihin, terus rambutnya sampai kena ke wajah, dan itu sering banget menyebabkan beruntusan. Karena kalau kita ngelihat beruntusan sendiri ya, anatominya itu papul, isinya itu apa? Isinya itu penyumbatan kelenjar minyak, kelenjar sebum yang di dalamnya juga ada bakterinya. So, dari rambut, kalau higiennya tidak baik, itu bisa ke kulit dan akhirnya jadi bakteri, menyumbat kelenjar sebum dan akhirnya jadinya beruntusan. Ya, jadi, bagaimana cara menyembuhkan beruntusan pada kejadian higien yang tidak baik atau perawatan rambut yang tidak baik adalah higiennya diperbaikin. Lakukan double cleansing, jangan banyak memegang wajah, dan perawatan rambutnya juga harus tepat ya. Hati-hati dalam penggunaan pomade, minyak rambut, karena beberapa minyak rambut itu menyumbat pori-pori di wajah. Menyebabkan apa ya? Kelenjar sebum di wajah itu jadi lebih aktif sehingga mudah tersumbat. Yang ketiga, salah pakai skincare. Ini saya bagi 3 ya. Yang pertama, salah cara pakainya. Yang kedua, overdosis. Yang ketiga, alergi. Jadi saya jelasin satu-satu ya. Cara pakai ini penting banget. Jadi kalau skincare-nya sudah benar, sudah BPOM, cara pakainya salah, maka akan nyebabin beruntusan. Contoh salah pakainya salah apa ya? Contohnya krim malam dipakai pagi, krim pagi dipakai malam, atau petunjuknya pakai 3 hari sekali, kalian pakainya setiap hari. Scrub wajah yang katanya pakainya 2 minggu sekali, kalian pakainya setiap hari. Dan itu akhirnya menimbulkan reaksi pada kulit kalian ya. Salah cara pakai kan, kulit kita ini kan buat pertahanan tubuh. Salah tuh cara pakainya, dia nggak bisa ngomong. Salah satu yang cara dia ngomong adalah timbul beruntusan. So, penting banget sih untuk tahu cara pakai krimnya benar. Kalian boleh klik di link ini. Pernah saya buat bagaimana cara menggunakan skincare yang benar. Walaupun skincare yang mahal dan bagus sekalipun, kalau cara pakainya salah, itu percuma banget ya. Salah satunya contohnya sunscreen ya. Pengennya SPF 50, padahal sebenarnya kulitnya berminyak banget tuh. Sehingga akhirnya merangsang untuk pori-porinya tersumbat dan sehingga akhirnya terjadi beruntusan. So, kalian harus tahu skincare kalian ini pakainya kapan sih bagusnya. Ya, bagaimana cara pakainya itu penting banget pengetahuan seperti itu. Yang kedua, overdosis ya. Jadi banyak banget juga ini yang pengen cepet putih, pengen cepet hasilnya, pakainya itu berlebihan, pakainya itu terlalu tebal. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu akan salah. Jadi minum air putih aja terlalu banyak itu bisa menyebabkan masalah dalam tubuh kita. Begitu juga dengan skincare. Skincare itu zat aktif yang artinya obat. Yang artinya itu nutrisi untuk kulit kita. Kalau berlebihan akan menyebabkan beruntusan. Nah, kulit kita itu akan kasih tahu nih, aduh berlebihan nih. Bagaimana cara kasih taunya? Ya beruntusan lah timbulnya. Yang ketiga, alergi. Nah, ini yang paling jarang sebenarnya. Tapi paling sering juga orang tuduhnya ke sini ya. Jadi, alerginya apa? Ada beberapa orang kan alerginya itu beda-beda ya. Ada yang alerginya alkohol, ada yang alerginya titanium dioksid, ada yang alerginya silikon, ada yang alerginya SLS. Kalau menurut saya, ini adalah yang paling terakhir yang kalian curigai. Silakan kalian curigai dulu. Pakai abal-abal nggak sih? Higien saya bagus nggak sih? Cara pakainya benar nggak sih? Overdosis nggak sih? Kalau sudah semuanya diatasin, baru kalian pikir mungkin saya ada alergi alkohol nih. Coba saya hindarin. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang paling terakhir, karena ini juga yang paling sulit ditebak. Jadi kalian silakan singkirkan yang lain dulu. Ya. Yang keempat yang paling sering menyebabkan beruntusan adalah hormonal. Nah, ini jangan sepelekan ya. Karena istri saya itu wajahnya nggak pernah ada masalah. Ya, karena tiba-tiba salah menggunakan alat kontrasepsi, tiba-tiba wajahnya itu beruntusan semua wajah. So, hormonal ini adalah reaksi dari dalam ya ke kulit pengen kasih tahu bahwa ada sesuatu nih yang salah. Ya, jadi cara ngobatin gimana? Nggak cukup dari luar, harus dari dalam. Dari dalam tuh yang kayak gimana dok? Dari dalam tuh kalian harus hindarin stres, ya. Makannya harus benar, obat-obatannya harus dijaga. Karena kalian nggak bisa ngobatin sesuatu yang dari dalam, ya. Hanya diobatin dari luar, nggak bisa. Jadi untuk hormonal, kalian benar-benar harus atasin dari dalam. Cari tahu juga penyebab hormonalnya bermasalah apa. Apakah menstruasinya teratur, apakah dari alat kontrasepsi, apakah dari KB-nya. Itu yang harus diatasin. Kalau diatasin, maka beruntusannya akan hilang. Kalau kalian tidak atasin itu, sampai kiamat pun beruntusannya nggak akan hilang. Walaupun kalian peeling, kalian treatment ratusan juta, nggak akan hilang. Kenapa? Karena dari dalam, terus cetusin tuh. Ya, selama dari dalam yang nggak kalian selesaikan, maka beruntusannya tidak akan hilang-hilang. Yang terakhir, yang kelima, penyebab beruntusan paling sering adalah beruntusan normal. Jadi beruntusan ini ada yang normal juga nih. Jadi kalau kalian menggunakan krim yang mengandung AHA, AHA itu bagus banget untuk eksfoliasi. Beberapa krim itu mengandung AHA ringan untuk efek brightening di dalam kulit kita. Nah,
efeknya pada kulit kita itu biasanya terjadi eksfoliasi ringan dan akhirnya menyebabkan beruntusan ringan. Tapi beruntusan itu bukan benjolan-benjolan kecil. Jadi kalau diraba itu seperti kasar. Dan biasanya beruntusan karena penggunaan AHA itu akan hilang setelah 3 hari sampai dengan 2 minggu pemakaian krim. Lalu biasanya akan hilang dan kelihatan jadi lebih bagus, kelihatan jadi lebih cerah. So itu adalah beruntusan normal yang nggak perlu kalian obati. Ya, nggak perlu kalian stop. Mungkin ini abal-abal ya. Kalau krimnya benar-benar BPOM dan kalian lihat, oh ada AHA-nya di dalamnya, maka itu normal-normal aja. Nah, setelah tahu apa penyebabnya tuh, gimana cara nyembuhinnya? Jadi beruntusan ini saya bagi ke 3 jenis ya. Beruntusan ringan, beruntusan sedang, dan beruntusan berat ya. Beruntusan ringan dan sedang itu bisa dengan penggunaan krim. Jadi kalian menggunakan krim atau pakai bahan alami atau obatin biasa aja itu biasanya bisa hilang. Tapi kalau beruntusan berat, jangan harap. Jadi bagi kalian yang aku sudah coba dok, YouTuber ini ngomong ini, orang ini ngomong ini, aku sudah coba dan nggak sembuh-sembuh. Bisa jadi karena kalian itu mengalami beruntusan berat. Dan beruntusan berat itu nggak bisa hanya dengan penggunaan krim. Harus dengan eksfoliasi. Jadi harus dengan eksfoliasi. Nah, kita akan bahas nih bagaimana cara nyembuhin jerawat dari yang paling ringan. Yang pertama, lakukan double cleansing. Jadi karena ini prinsipnya adalah kelenjar minyak yang tersumbat, so kalian harus extra higien. Jadi kalian harus bersihkan wajah kalian tuh double. Ya, jadi menggunakan micellar water dan juga dengan sabun pencuci wajah yang sesuai dengan keadaan kulit kalian. Ya, jadi kalau saya biasanya menggunakan micellar water karena micellar water itu adalah yang paling ringan sekali dan rendah banget sih menyebabkan beruntusan dan juga dia menyerap minyaknya itu juga benar-benar bagus banget. Lalu mencuci wajah dengan facial wash. Lakukan itu sehari 2 kali. Jadi kalian bisa gunakan micellar water dulu, habis itu kalian gunakan facial wash. Pada malam harinya kalian bisa ulangin. Yang kedua, menggunakan krim yang mengandung benzoyl peroxide dan juga asam salisilat. Nah, ini ada di Night Acne-nya saya nih. Jadi bagi kalian yang pengen ngilangin beruntusan, butuh benzoyl peroxide dan juga asam salisilat, kalian bisa beli Night Acne saya ataupun juga produk lain yang mengandung benzoyl peroxide dan juga asam salisilat. Itu efektif banget untuk menghilangkan beruntusan. Yang ketiga, lakukan eksfoliasi. Jadi beberapa yang kasus beruntusan berat itu perlu eksfoliasi. Jadi diangkat kulit matinya karena sebenarnya beruntusan itu kan terjadi karena kulit mati ya. Jadi kalau kita angkat kulit matinya biasanya better banget, bukan biasanya sih. Malah memang harusnya better banget. Apa itu eksfoliasi? Kita bisa dengan peeling. Peelingnya bisa dengan AHA ataupun dengan BHA. Nah, saya sarankan kalau sudah peeling eksfoliasi, artinya peeling yang kita lakukan tuh di atas 30%, lakukan di klinik ya. Karena apa? Peeling itu juga ada risikonya. Bisa terbakar, bisa iritasi. So, lakukan benar-benar di klinik, jangan lakukan di rumah. Dan efeknya itu bisa bagus banget untuk ngilangin beruntusan, terutama beruntusan sedang dan berat. Jadi, bagi kalian yang punya beruntusan sedang dan berat, jangan berharap cuma pakai krim, double cleansing, itu nggak cukup. Silakan kalian lakukan peeling di klinik kecantikan. Yang keempat, ini kalau semua cara nggak berhasil tuh, kalau menurut saya dikombinasi dengan laser. Ya, laser diode itu adalah jawaban untuk ngecilin sebumnya. Jadi ya nggak usah dipikir-pikir ya, penyebabnya apapun ya. Penyebabnya mau hormonal, mau penyebabnya krim abal-abal, mau penyebabnya juga salah pakai krim. Ya udahlah, nggak usah pusing. Kelenjar sebumnya aja kita kecilin, sehingga sebumnya nggak keluar, dan akhirnya beruntusannya akan berkurang. Biasanya saya kombinasikan laser dan peeling untuk pengobatan beruntusan ya. Tapi kalau penyebabnya tidak kita atasin ya nanti beruntusan hilang, habis itu muncul lagi. So penting banget untuk kita tahu apa sih penyebab beruntusan di awal. Nah, mudah-mudahan membantu karena beruntusan ini sangat sering dikeluhin dan banyak banget orang yang coba-coba. Ada yang pakai aloe vera, ada yang pakai tea tree, ada yang pakai cuka apel, ada yang pakai spirulina dan ujung-ujungnya tambah berat. Tambah banyak beruntusannya. Saya kasih contoh apa ya? Hormonalnya beruntusan karena salah pakai kontrasepsi atau karena pakai KB ya. Terus, wah aku ngobatin kayak gimana? Katanya pakai madu nih, katanya pakai tea tree nih. Yang dari dalam hormonal yang nggak stabil, kalian obatin dari luar tuh tambah kesumbet dan akhirnya tambah beruntusan, nambahin masalah. Ada juga yang karena pakai krim abal-abal nih. Dia pakai krim abal-abal, skin barrier-nya jadi tipis tuh. Terus dia kasih spirulina dan akhirnya jadi lebih bereaksi dan beruntusannya jadi lebih parah. So, nggak ada satupun bahan alami yang bisa menyelesaikan beruntusan kalian. Satu-satunya cara menyelesaikan beruntusan kalian adalah mencari tahu apa penyebab beruntusannya. Mudah-mudahan
kalian bisa sembuh. Tapi kalau nggak bisa sembuh, gampang banget sih. Kalian bisa konsul ke nomor di bawah ini. Nanti kita akan cari tahu apa sih penyebab beruntusannya. Sampai jumpa.